Konflik di dunia yang pertama, yaitu Perang Rusia dan Ukraina. Akar masalah Perang Rusia dan Ukraina dikutip dari liputan6.com, konflik Rusia dan Ukraina sebetulnya sudah mengakar sejak lama. Perlu diingat bahwa Ukraina merupakan bekas negara Uni Soviet dan Presiden Rusia Vladimir Putin tampak belum rela bahwa Ukraina telah merdeka. Ada pula alasan karena NATO yang ingin ekspansi ke Eropa Timur, termasuk Ukraina yang berbatasan dengan Rusia. Ekspansi NATO ini dianggap mengganggu keamanan nasional Rusia. Nah, berikut rangkuman dua alasan yang jadi penyebab Rusia serang Ukraina. Yang pertama, kejayaan masa lalu. Presiden Putin berkata Ukraina adalah bagian lama dari Rusia. Ia juga berkata bahwa Rusia telah dicuri ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Ia pun menuduh Ukraina sebagai koloni Amerika Serikat. Rusia juga sebetulnya sudah lama mencoba mengintervensi politik di Ukraina. Namun, sejak Rusia mencaplok semenanjung Crimea di 2014, perpolitikan di Ukraina cenderung berseberangan dengan Rusia. Yang kedua, masalah NATO. Alasan lain yang dipermasalahkan Rusia adalah NATO. Rusia sejak lama menolak Ukraina bergabung ke dalam NATO. Duta Besar Indonesia untuk Rusia, George Tavares, menyatakan bahwa Rusia khawatir jika NATO membawa persenjataan ke perbatasan Ukraina, sehingga kota-kota besar Rusia bisa jadi sasaran yang mudah ditarget. Adapun upaya untuk menyelesaikan perang Rusia dan Ukraina, yaitu yang pertama, penyelesaian konflik menggunakan metode negosiasi yang dilaksanakan melalui perundingan dan kesepakatan kedua belah pihak yang berkonflik. Yang kedua adalah mediasi, adalah upaya penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang disebut mediator. Dapat berupa negara, organisasi internasional, atau individu netral yang memiliki kapasitas untuk mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Perang Saudara Suriah 15 Maret 2011 sampai dengan sekarang adalah sebuah konflik bersenjata berbagai pihak dengan intervensi internasional yang berlangsung di Suriah. Konflik ini tumbuh sejak protes kebangkitan dunia Arab 2011 dan meningkat ke konflik bersenjata setelah kekerasan atas protes kepada pemerintah Presiden Bashar al-Assad untuk menekan pengunduran dirinya. Perang melibatkan pasukan diktator Bashar al-Assad, Tentara Pembebasan Suriah, pasukan Demokratik Suriah Mujahidin termasuk Front al-Nusra dan negara Islam Irak dan Syad ISIL. Kebanyakan pihak menerima dukungan besar dari aktor asing dan banyak yang mengarahkan untuk melabelinya sebagai perang proksi yang dilancarkan oleh negara-negara besar regional dan dunia. Penyebab konflik ini terjadi adalah 1. Arab Spring. Arab Spring adalah gerakan revolusioner yang terjadi akibat rezim otoriter di Timur Tengah. Pada 2011, gerakan ini menyebar ke Suriah yang melahirkan gerakan revolusioner Suriah yang berusaha melawan pemerintahan otoriter Bashar al-Assad. 2. Rasa tidak puas terhadap pemerintah. Aksi para aktivitas pro-demokrasi di Suriah didorong oleh ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Bashar al-Assad yang merupakan penerus rezim Assad. Masa pemerintahan Assad yang dikenal otoriter berlangsung di Suriah selama lebih dari 40 tahun, sejak 1971. Sejak itu, banyak masyarakat tidak puas atas ketidakmampuan pemerintah, kurangnya kebebasan rakyat, dan kondisi kehidupan di Suriah. 3. Masalah agama. Perang saudara Suriah juga dipicu oleh masalah agama. Mayoritas masyarakat Suriah beragama Muslim Sunni, sedangkan rezim Assad didominasi golongan Syiah Alawi. Hubungan kedua aliran tersebut telah lama memanas baik di Suriah maupun di negara Timur Tengah lain. Solusi konflik perang saudara Suriah. Penyelesaian yang tepat untuk mengakhiri sengketa Suriah melalui PBB adalah dengan dilakukannya negosiasi melalui saluran diplomatik yang telah diwujudkan dalam konferensi Jenewa. Hasil dari negosiasi tersebut diharapkan dapat membentuk pemerintahan transisi di Suriah. Perang dagang Jepang-Korea Selatan.
Konflik ini dipicu akibat keputusan pemerintah Jepang untuk membatasi beberapa ekspor bahan kimia ke Korea Selatan. Keputusan Mahkamah Agung yang memerintahkan perusahaan Jepang untuk membayar ganti rugi terhadap korban tenaga kerja paksa Jepang pada Perang Dunia II menjadi pemicu konflik ini. Adapun penyebab perang dagang Jepang-Korea Selatan ini bisa terjadi adalah yang pertama, luka Perang Dunia Kedua. Konflik perdagangan kedua negara ini dimulai Juli 2019. Namun akar konflik sebenarnya muncul dari luka lama pada saat Perang Dunia Kedua. Saat masa pendudukan Korea oleh Jepang dari tahun 1910 sampai 1945. Yang kedua, pengetatan ekspor. Pada 1 Juli 2019, pemerintah Jepang mengumumkan bahwa mereka akan memperketat ekspor bahan kimia yang sangat penting bagi industri semikonduktor Korea Selatan. Hal ini menjadi awal mula semakin berlarutnya perselisihan antara kedua negara. Penyelesaian perang dagang Jepang-Korea Selatan ini, dalam penyelesaian sengketa ini, Korea Selatan harus mengajukan pertemuan dengan Jepang terlebih dahulu. Hingga di tanggal 12 Oktober 2019, solusi masih belum ditemukan untuk kedua negara. Padahal sudah diadakan pertemuan bilateral di kantor pusat WTO di Jenewa, Grecia 2020.